Kasus positif COVID-19 di Indonesia sentuh angka 30.000 kasus per hari. Total kasus COVID-19 di Indonesia nyaris tembus angka 3 juta orang. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli tahun 2021 yang lalu. Kebijakan ini diambil karena lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Ini adalah PPKM jilid kesekian kali yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah kembali membatasi aktivitas dan mobilitas dengan alasan melindungi warga dari penularan COVID-19, terutama varian Delta yang konon lebih ganas dan lebih mudah menular. PPKM darurat ini akan membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan lebih ketat. Di antaranya yaitu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring 100%. Harap bersabar untuk para orang tua terutama ibu-ibu yang harus berperan menggantikan peran guru mengajari dan menemani anak belajar di rumah. Apotek, toko obat diperbolehkan beroperasi selama 24 jam. Tapi kok ya harga-harga obat sudah mulai melambung ini. Padahal kita diminta untuk jaga imun tubuh dengan berbagai suplemen dan stok obat-obatan di rumah. Lalu, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan diperbolehkan buka hanya sampai pukul 20 dengan kapasitas maksimal 50%. Harap bersabar para pebisnis swalayan, omset pasti bakal turun drastis nih. Katanya pelaksanaan kegiatan perkantoran di sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home atau WFH, tapi nyatanya masih ada loh perusahaan yang bandel. Pertanyaannya cuma satu, kok yang bandel kayak gini gak ditindak tegas ya? Restoran dan warung makan hanya diperbolehkan menerima delivery take away. Oke lah, tapi mbok ya petugas juga lebih persuasif dong menegur dan patrolinya. Mereka kan cuma berusaha bikin dapur tetap ngebul loh, wahai bapak-bapak. Sebuah video yang berisi adu mulut antara petugas Satpol PP dan pemilik kafe di Tasikmalaya viral usai menyebar ke jejaring media sosial. Emak-emak pemilik kafe pada video tersebut dibentak petugas Satpol PP yang tengah menegakkan aturan PPKM darurat. Gak hanya di Tasik, di Surabaya pun heboh. Operasi PPKM darurat di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya berlangsung ricuh. Bahkan ikut viral juga video ricuh pedagang di Lampung saat penertiban oleh petugas, yang merasa ditindas hanya karena berjualan demi makan anak istri, demi uang sekolah. Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Eustinus Prastowo, menjelaskan ihwal draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penjelasan ini disampaikan di antaranya merespons ramainya pemberitaan soal rencana pengenaan PPN sembako belakangan ini. Adanya revisi pasal tentang barang kena pajak atau BKP ini tidak berarti membuat pemerintah serta-merta akan mengenakan tarif pajak untuk sembako. Pemerintah bakal mengenakan pajak untuk sembako, termasuk di dalamnya beras, gabuh, garam, hingga gula. Mengutip draft RUU KUP, sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Parahnya lagi, staf khusus Menteri Keuangan bilang bahwa selama ini pemerintah Indonesia sudah sangat terlalu baik karena gak pernah mengenakan pajak untuk sembako rakyatnya. Sekarang memang musim anosmia hati nurani, alias hilang rasa dan hati nurani. Kondisi pandemi COVID-19 sangat terasa menyiksa dan dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. Sejak PPKM darurat diterapkan, banyak orang yang terkena PHK, para pedagang dipaksa tutup dan kenaikkan harga kebutuhan pokok. Kondisi perut yang kosong dan kekhawatiran nasib di esok hari yang tidak menentu merupakan sebab yang mudah terbakar untuk tindak kekerasan.
Bom waktu akan segera meledak dan bukan tidak mungkin rakyat melakukan perlawanan dari gerakan individu menjadi gerakan masif. Selamat datang di negara boneka.